Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kembali lagi kita belajar atau latihan baca kitab yang tidak ada barisnya. Sekarang kita sudah sampai di judul yang ke-15, Al-Ka'batu, artinya Ka'bah. Jadi ini adalah serial kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, silakan kawan-kawan perhatikan. Wa dhahaba Ibrahimu wa 'ada ba'da dzalik. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, kemudian kembali lagi ke kota Mekah. Perhatikan, dhahaba ini adalah fi'il madi mabani 'alal fathi. Huruf terakhirnya itu ba, ini fathah, baris di atas fathah. Wa dhahaba, alasannya kenapa ini mabani 'alal fathi adalah karena tidak bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik, yaitu ta, ti, tu atau na sebagai fa'il, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Jadi teman-teman sekalian, kata kerja fi'il madi yang tidak bersambung dengan yang kita sebutkan tadi itu mabani 'alal fathi, baris fathah huruf terakhirnya. Wa dhahaba, Ibrahimu ini fa'il dari dhahaba. Karena Ibrahimu fa'il maka ini marfu'un, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena ini isim mufrad. Nah, isim mufrad itu apabila marfu'un maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita lanjut. Wa 'ada ba'da dzalik. Kata 'ada ini juga fi'il madi, fi'lun madin mabani 'alal fathi, karena tidak bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na sebagai fa'il, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah, maka dia ada, huruf terakhirnya dal fathah. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, yaitu huwa, dia, kembali ke Ibrahim alaihissalam. Lanjut, ba'da dzalik wa arada ayyabani baitan lillahi, dan dia mau membangun rumah ibadah, rumah Allah. Perhatikan, arada ini adalah fi'il madi mabani 'alal fathi. Lanjut, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke Ibrahim. Jadi yang mau membangun rumah ibadah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjut, ayyabaniya. Kata yabaniya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Afwan, fi'lun mudhari'un mansubun. Saya ulangi. Ya ayyabaniya. Yabaniya adalah fi'il mudhari' mansubun, dinasabkan karena sudah ada an sebelumnya. Yabaniya fi'il mudhari' mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Ayyabaniya, ya huruf terakhirnya berbaris fathah. Alasannya karena ini bukan af'al khamsah dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan nun taukid, makanya dia mansubun, tanda nasabnya fathah. Oke, adapun fa'ilnya adalah dhamir mustatir, taqdiruhu huwa, yaitu huwa kembali ke Ibrahim. Jadi yang mau membangun rumah ibadah itu adalah Ibrahim alaihissalam. Baitan, kata baitan ini maf'ulun bih dari yabaniya. Karena dia maf'ulun bih maka ini mansubun, tanda nasabnya adalah fathah. Karena ini isim mufrad, baitan, tanya harus berbaris fathah. Lillahi, lillahi, lam yang pertama ini adalah huruf jar, maka Allahi ini majarurun, dijarkan, tanda jarnya kasrah karena ini isim mufrad. Kita lanjut, wa kanatil buyutu katsiratan, dan rumah-rumah ibadah di zaman itu sudah banyak, maksudnya rumah ibadah untuk agama-agama lain. Oke, lanjut, wa kanatil buyutu. Al buyutu pada kalimat ini adalah sebagai isim kana. Karena dia isim kana maka ini marfu'un, dirafa'kan. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Al-buyutu.
Alasannya karena ini jam'ut taksir. Jadi teman-teman sekalian, kalau jamak taksir itu marfu', maka tanda rafa'nya adalah dhammah, seperti al-buyutu wa kanatil buyutu. Lanjut, katsiratan ini adalah khabar kana. Karena dia khabar kana, maka mansubun dinasabkan. Tanda nasabnya adalah fathah di sini. Alasannya karena ini isim mufrad. Katsiratan, tanya ini berbaris fathah. Kita lanjut. Wa ma kana baitun lindahi ya'budunallaha fihi. Dan meskipun banyak rumah ibadah, tapi rumah ibadah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah tidak ada. Tidak ada. Makanya Nabi Ibrahim mau membangun rumah ibadah yang mana orang-orang yang beriman bisa beribadah di rumah ibadah itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Perhatikan kata baitun, wa ma kana baitun. Kata baitunnya ini adalah isim kana, makanya dia marfu'un. Lillahi, lillahi, lamnya ini huruf jar, maka sesudahnya itu majrur. Allahi, tanda jarnya di sini kasrah, hanya ini kasrah karena dia isim mufrad. Lanjut, ya'budunallaha. Kata ya'buduna ini adalah fi'il mudhari'un marfu', fi'il mudhari' yang dirafa'kan. Tanda rafa'nya di sini tsubutun nun. Nunnya ini tidak dihilangkan. Itulah tanda rafa'nya. Mengapa itu yang menjadi tanda rafa'? Mengapa tsubutun nun, nunnya tidak dihilangkan tanda rafa'nya? Karena ya'buduna adalah termasuk af'al khamsah. Termasuk af'alul khamsah. Jadi teman-teman sekalian, al-af'alul khamsah itu apabila marfu'un, maka tanda rafa'nya itu adalah tsubutun nun. Maksudnya nunnya tidak dihilangkan. Ya'buduna. Lanjut, Allah. Allah pada kalimat ini sebagai maf'ulun bih dari ya'buduna. Karena dia maf'ulun bih, maka mansubun. Tanda nasabnya adalah fathah. Karena ini isim mufrad. Jadi kalau ada yang mansub dan di isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Oke, kita lanjut. Wa arada Ismailu ayyabaniya baitan lillahi ma'a walidihi. Dan Ismail alaihissalam juga mau membangun rumah Allah bersama orang tuanya. Perhatikan, arada adalah fi'il madi mabani 'ala al-fathi. Sedangkan kata Ismailu ini adalah fa'il dari arada. Karena dia fa'il, maka marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya di sini dhammah, Ismailu, karena ini isim mufrad. Kenapa tidak bertanwin? Karena ini adalah alam, nama orang, dan dia ajam, bukan orang Arab. Makanya tidak boleh pakai tanwin. Lanjut, ayyabaniya. Kata yabaniya ini fi'il mudhari' mansub, dinasabkan karena sudah ada an sebelumnya. Tanda nasabnya adalah fathah, ayyabaniya, karena ini bukan af'alun khamsah. Lanjut, baitan. Ini maf'ulun bih dari yabaniya. Karena dia maf'ulun bih, maka mansubun. Tanda nasabnya di sini fathah, baitan, karena ini isim mufrad. Lillahi, kata linya lamnya ini yang pertama adalah huruf jar. Maka Allahi majrur, tanda jarnya di sini kasrah karena ini isim mufrad. Ma'a walidihi. Sekarang kata walidihi ini mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih pasti majrurun. Walidihi, tanda jarnya di sini adalah kasrah karena ini isim mufrad. Walidihi. Ma'a walidihi, dalnya huruf baris kasrah. Kita lanjut. Wa naqala Ibrahimu wa Ismailu al-hijarata minal jibali. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam memindahkan atau mengangkat bebatuan dari pegunungan.
karena mereka mau membangun Ka'bah atau rumah Allah. Perhatikan, wa naqala ini adalah fi'il madi mabani 'alal fathi, karena tidak bersambung dengan dhamir raf'an mutaharrik yaitu ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Maka fi'il madi yang seperti itu harus mabani 'alal fathi. Lamnya ini huruf terakhir dibaca fathah. Lanjut, Ibrahimu ini fa'il dari naqala. Karena dia fa'il maka marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya di sini dhammah. Ibrahimu. Lanjut, wa Ismailu. Wawnya ini waw ataf. Dan kata Ismailu ma'tufun ala Ibrahimu. Di'atafkan ke Ibrahim. Jadi kalau ataf atau ma'tuf maka dia mengikuti i'rab sebelumnya. Di sini Ismailu diatafkan ke Ibrahimu. Ibrahimu tadi kita sebutkan marfu'un, maka Ismailu juga marfu'un. Tanda rafa'nya di sini dhammah Ismailu karena ini juga isim mufrad. Kita lanjut. Kata al-hijarata pada kalimat ini sebagai maf'ulun bih dari naqala Ibrahimu wa Ismailu. Ini maf'ulun bih, inilah yang diangkat, yang dipindahkan itu. Al-hijarata dibaca ta fathah. Oke, ini maf'ulun bih maka mansubun dinasabkan, tanda nasabnya fathah. Mengapa fathah? Karena ini isim jamak taksir, makanya al-hijarata. Jamak taksir itu apabila mansubun tanda nasabnya adalah fathah. Minal jibali, min ini huruf jar, maka al jibali harus majarurun, majarurun dijarkan. Tanda jarnya minal jibali kasroh, huruf terakhirnya lam, barisnya kasroh. Minal jibali, karena ini isim, karena ini jamak taksir. Jadi jamak taksir itu apabila majarur maka tanda jarnya adalah kasroh. Wa kana Ibrahimu yabani al-Ka'bata biyadihi. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu dengan tangannya. Lanjut, Ibrahimu isim kana, makanya dia marfu'un dirafa'kan. Yabani ini fi'il mudhari' yang marfu' dirafa'kan karena tidak ada yang menasabkan dan menjazamkan. Oke. Ini fi'il mudhari yang marfu' dirafa'kan. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi, tidak kelihatan. Alasannya karena ini fi'il mudhari yang muqtal akhir, maksudnya huruf terakhirnya itu huruf ya atau alif atau waw. Jadi kalau salah satu dari alif, waw, ya huruf terakhirnya maka itu disebut dengan fi'il mu'tal. Makanya di sini ya bani tidak kelihatan baris dhammahnya. Lanjut, al-Ka'bata ini maf'ulun bih dari ya bani. Karena dia maf'ulun bih maka mansubun, tanda nasabnya fathah al-Ka'bata. Biyadihi, banyak ini huruf jar, maka kata yadi itu majarurun, tanda jarnya kasrah, dalnya ini kasrah. Biyadihi karena ini isim mufrad. Wa kana Ismailu yabani al-Ka'bata biyadihi, dan Nabi Ismail juga membangun Ka'bah itu membantu orang tuanya menggunakan tangannya. Oke, kata Ismailu ini isim dari kana, makanya dia marfu'un. Yabani ini fi'il mudhari, fi'il mudhari yang marfu'. Sedangkan al-Ka'bata maf'ulun bih dari yabani, makanya dia mansubun. Sedangkan biyadihi banyak ini huruf jar, kata yadi itu majarur, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Oke teman-teman sekalian, demikian materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.